Hai semua, aku Angel, aku Angela, and welcome to our podcast MCR Bulan Dunia. Oke, hari ini kita akan berbicara santai bersama Pak Uwi. Pak Uwi boleh say hi? Halo. Oke, nah hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Hari ini kita mau bahas mengenai pendidikan berkualitas untuk semua, mimpi atau misi. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya. Boleh deh langsung aja. Ya, Pak Uwi siap? Siap ya? Oke, mantap. Oke, izin bertanya ya, Pak. Oke. Menurut Bapak, apa masalah yang paling mendasar yang masih menghambat terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua anak bangsa di Indonesia, terutama dari faktor ketimpangan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak? Menurut Bapak gimana tuh? Oke, baik. Kita bicaranya di tingkat apa nih? Tingkat SD, SMP, SMA, atau perkuliahan, atau overall? Mungkin lebih menjurus ke perkuliahan aja soalnya biar Ya, kita jadi lebih general. tingkat perguruan tinggi ya? Ya, Oke, baik. Kalau kita melihat di konteksnya Indonesia gitu ya, memang perguruan tinggi sekarang seorang tahu ya pasti ya nggak murah gitu ya Iya, untuk masuk ke perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi itu perguruan tinggi yang favorit yang banyak memburu gitu ya. Untuk kalau kita bicara pemerataan memang nggak mudah ya, tidak mudah saat kita ingin masuk ke universitas ataupun perguruan tinggi yang kita tuju gitu ya. Tentu kita harus punya modal ya. Kita di sini tentu calon mahasiswa ya, calon mahasiswa punya modal, terutama bagaimana nanti nilainya bisa tembus ya, bisa tembus masuk ke perguruan tinggi yang ditujunya. Nah, tentu dari awal waktu SMA ini harus berjalan dulu bagaimana nanti mau masuk lewat jalur apa nih, apakah dengan jalur rapor, apa jalur tes ya. Tes harus dengan macam-macam ya, tes yang TPK, ada tentu yang mandiri. Nah, sebenarnya di masing-masing tahap itu sejak dari SMA seharusnya dipersiapkan. Tapi saat kita bicara di sini adalah pemerataan, tentunya kita pasti tidak luput atau tidak lepas dari faktor biaya pertama ya. Dan itu tadi, saat memang tidak lolos di yang jalur rapor atau yang di jalur tes, tentu biayanya juga yang dipersiapkan lebih banyak. Ya, di sini tuntutannya ada dua tadi. Yang pertama adalah bagaimana calon mahasiswa itu bisa lebih punya prestasi ya selama dia SMA gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya secara prestasi kurang, tentunya itu tadi dana yang cukup memadai gitu ya. Itu pun memang dana tidak selalu menjadi yang utama. Sekarang kalau mau masuk perguruan tinggi, dananya nggak masuk. Berarti punya dana gede bisa masuk juga kan. Dan tidak masuk perguruan tinggi ya. Ataupun atas standar yang harus sehingga memang layak untuk diterima di jurusan maupun di program studi ya, di program studi gitu sih. Oh, berarti dua hal ya, Pak. Yang pertama dari prestasi muridnya sendiri. Habis itu yang kedua dana. Dana emang nggak mudah ya. Iya. Apalagi di ekonomi zaman sekarang ini ekonomi ya. Dana sangat besar. Tim mandiri ya. Iya, luar biasa. Ya. Oke. Lanjut kali ya ke pertanyaan kedua. Nah, karena kita mahasiswa teknik lingkungan nih, Pak. Pertanyaan selanjutnya tuh, sebagai mahasiswa teknik lingkungan, menurut Bapak bagaimana kami bisa ikut berperan nyata dalam pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, meski kami bukan dari bidang pendidikan tersebut, Pak? Oke. Saat kita sebagai mahasiswa gitu ya, teknik lingkungan ingin supaya pendidikan lebih merata. Ya, artinya semua lapisan masyarakat bisa merasakan pendidikan di tingkat perguruan tinggi gitu ya. Yang kalau wujud nyatanya dari kalian misalnya gitu ya, bisa memberikan sebuah peranan untuk edukasi kepada adik-adik ataupun calon mahasiswa yang nantinya ingin masuk perguruan tinggi gitu ya. Karena menurut saya ya, udah yang tadi dua itu prestasi dan juga didukung oleh finansial ya. Kalian di sini bisa memberikan edukasi, sosialisasi ataupun memberikan masuk ke perguruan tinggi ya, beri tips-tipsnya ya, tentunya kalau tidak turun ke lapangan langsung misalnya main ke SMA gitu ya, ataupun di lingkungan terdekat kalian misalnya ada adik-adik SMA yang memang itu ingin masuk ke perguruan tinggi di mana ya, kan misalnya yang pengalamannya bagaimana dulu kan misalnya bisa diterima di teknik lingkungan seperti itu gitu ya. Nah, tentunya saat saya percaya saat memang prestasi yang luar biasa itu tentu dana untuk studi itu tidak sebanyak itu yang dibutuhkan saat memang masuknya lewat jalur yang selanjutnya gitu ya. Ada beberapa step gitu kan ya, apa itu jalur
yang rapor, kalau tadi itu jalur tes, PPK, untuk ujian mandiri, tentunya makin akhir seleksinya ya dibutuhkan sudah semakin besar. Nah, kalian jangan sampai mahasiswa sudah diberikan bisa beri SMA dan berikan tips tip atau info gimana sih supaya kalian bisa masuk gitu ya ke jalur yang nantinya saat kuliah itu lebih ekonomis kita ngerti ya. Ekonomis pun memang tidak ada yang free 100% ya. Ya minimal kalau anak kos ya kos ya gitu ya. Itu kecuali memang sudah kuliah kotanya, kemudian ada beasiswa, nah itu rezeki banget gitu ya. 0 rupiah gitu ya. Mungkin sih tapi mungkin sekian persen lah. Kurang dari 10 atau 5%. Jadi kita tuh kan ada sama kita dikasih kayak jadi Iya. beasiswa atau ngomong ya pintar harus pintar lah sih yang itu nggak usah orang gede-gede. Yang jelas harus niat dulu. Ini mau kemana nih? Tapi Mau ke Undip. tapi Saya ini mau nomor ke satu dong. mana? Yang selain Undip gitu misalnya ya. Nah kalau mau ke Tel Undip ya tentunya paling nggak explore ya. Ya. Terus sana kan informasi gampang banget gitu kan tentang Tel Undip. Nah ini gimana nih? Tentu infonya fotonya dicari jangan info yang biru ya. Info yang harus infonya A1 itulah. Info yang benar-benar itu valid. Nah jangan sampai keliru. Nanya kita kontak ke TikTok kan ada yang nanti kita nanya ke Pak Wi. Oke, lanjut Pak. Ya, izin bertanya lagi ya Pak. Apakah Bapak lebih melihat pendidikan berkualitas untuk semua hanya sebagai mimpi atau misi yang dapat diwujudkan dan apabila Bapak memberikan apa punya pesan boleh diberikanlah di podcast ini. Oke, mimpi atau Misi. visi? Oke, kalian mimpi atau visi. Jadi itu kalau mimpi itu kan visi ya. Nah, visi dan misi. Visinya kalau bisa memang idealnya berikan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Idealnya, ya, tapi itu nggak ideal gitu ya. Saat zaman berkembang, teknologi berkembang, tentunya dibutuhkan tingkat inteligensi dan juga effort untuk dunia pendidikan itu juga lagi gitu ya. Jadi ya, itu sebuah mimpi, tentu kita mimpi ini suatu saat nanti pendidikan merata, jadi yang gratis itu bukan hanya dari pendidikan dasar 9 tahun gitu ya. Sekarang udah ya 9 tahun gratis, mungkin atau sampai SMA udah gratis juga kan ya. SD gratis, SMA gratis yang negeri ya. Ya benar-benar nol ya. 0 rupiah. Nah, dan tidak mungkin nanti satu saat yang memang itu sekolah-sekolah ataupun universitas negeri yang memang menggratiskan siswanya. Cuman memang karena di Indonesia ini kan penduduknya banyak banget gitu ya. Nah, bagaimana nanti supaya mereka-mereka yang gratis itu kalau sekarang sudah dilakukan ya pemerintah melakukan saja beasiswa gitu. Jadi memang mereka-mereka organisasi tentunya bisa free, tidak membayar uang kuliah gitu ya. Pesan yang saya sampaikan bahwa calon-calon mahasiswa gitu ya tetap semangat dan harus mengejar cita-cita itu. Jadi pengen gimana ya, pengen masuk ke lingkungan Undip ya tentunya dari SMA gitu ya sudah bervisi, sudah bermimpi untuk masuk ke lingkungan Undip. Dari visi yang katakanlah 3 tahun ke depan tentunya bisa dikaji lagi dalam misi kecil-kecil, tahun pertama di SMA, mungkin 1 semester di SMA, dan semester berikutnya nanti kelas 2 SMA gitu. Itu sudah pas 9, 10 ya, 10, 11, 12, momen pas 10 ini sudah punya visi nih, punya visi, tapi mau teori bisa. Nah itu kan dibagi segi misi-misi tiap semester. Nanti dibagi lagi tiap bulan, dibagi lagi tiap hari, gitu. Nah itu mimpi yang mungkin wah ini kayak masuk teori gitu ini. Ya nanti jadi mungkin karena sudah dimisikan sejak awal di Oke, berarti setiap harinya ya. Setiap harinya harus punya visi misi biar tujuan yang dimau tuh tertuju gitu ya, tercapai. Iya, jadi nggak cuma browsing-browsing nggak jelas gitu ya, cuma scrolling nggak jelas. Cuma Gitu ya. manifesting mungkin. Jadi itu sebenarnya pendidikan berkualitas itu bukan hanya mimpi ya guys. Jadi itu sebenarnya kita bisa menjadikan misi dan kita bisa mengimplementasikan juga dengan cara kalian sudah mempunyai visi ke depannya kalian mau gimana dan kalian harus ada usaha untuk mencapai mimpi kalian tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Uwi atas hasilnya dan mau bicara dengan Sukses buat kalian berdua. Terima Oke, kasih. sudah punya visi nanti setelah lulus Iya, S2 mau kemana nih gitu ya. Jadi nggak cuma satu aja dong, S2 soalnya gimana yang luar negeri sudah saya bisa Pak Uwi ya. ngomong di teknologi juga boleh. Ya saya boleh, sangat boleh. Oke, sepertinya cukup ya, Mel. Jadi untuk Pak Uwi terima kasih banyak sudah menyampaikan. Untuk semuanya nonton, terima kasih banyak telah nonton podcast kami. Aku Akela, Aku Angel dan Pak Uwi. dan bye bye. Terima kasih.